Oke, guys, jujur deh. Siapa di sini yang pernah dengar atau bahkan percaya banget sama mitos kalau gairah seksual itu pasti menurun drastis setelah menikah? Kayak, begitu cincin melingkar di jari, langsung deh, api, asmara itu redup? Gue yakin banyak banget yang relate sama pemikiran ini. Tenang, lo gak sendirian kok kalau mikir gitu. Ini tuh salah satu mitos terbesar yang udah mendarah daging di masyarakat kita. Seolah-olah udah jadi takdir yang harus diterima. Tapi, gue di sini buat bilang, itu semua bukan takdir, itu cuma mitos yang perlu kita bongkar bareng-bareng. Secara sains dasar, gairah seksual atau libido itu kompleks banget, guys. Bukan cuma soal hormon, tapi juga melibatkan otak, emosi, kesehatan fisik, bahkan kondisi mental kita. Jadi, bayangin deh, banyak banget faktor yang bisa memengaruhi mood kita untuk intim. Nah, sebelum kita bongkar mitos, penting banget buat tahu red flags atau kesalahan umum yang sering terjadi. Misalnya, menganggap gairah itu statis atau justru mengabaikan komunikasi dan kebutuhan pasangan. Ini bukan penurunan alami, tapi lebih ke sinyal kalau ada yang perlu diadjust. Mitos 1, pernikahan itu membosankan, jadi wajar gairah hilang. Ini kebodohan yang sering banget berseliweran di medsos. Faktanya, pernikahan itu bukan akhir dari petualangan, tapi awal dari petualangan yang lebih dalam dan intim. Rutinitas itu bisa jadi fondasi, bukan penjara. Mitos 2, setelah menikah, fisik pasangan kan gitu-gitu aja, jadi gak ada lagi sparknya. Ini miskonsepsi yang merusak banget. Gairah dalam hubungan jangka panjang itu berevolusi, guys. Bukan cuma soal fisik, tapi tentang koneksi emosional, sejarah bersama, dan rasa aman yang mendalam. Dari sudut pandang psikologi, kita sering terpengaruh sama ekspektasi yang gak realistis dari film atau media. Kita jadi mikir, romansa itu harus selalu kayak awal pacaran. Padahal, cinta itu tumbuh, dan gairah pun ikut bertransformasi, jadi lebih matang dan kompleks. Kalau mitos-mitos ini terus kita abaikan, dampaknya bisa kemana-mana loh. Secara fisik, bisa jadi stres, kurang energi. Mental, pasti ada rasa frustrasi, kesepian, bahkan bisa memicu konflik dalam hubungan. Jangan sampai deh, guys. Terus, apa yang bisa kita lakuin hari ini? Coba deh, mulai dari hal-hal kecil tapi berdampak besar. Misalnya, date night, dadakan, sentuhan fisik yang disengaja, atau sekadar bilang, terima kasih atas hal-hal kecil. Ini kayak nge-charge baterai hubungan lo pelan-pelan. Nah, ini yang paling penting, komunikasi. Ngomongin soal gairah ke pasangan tanpa awkward itu kuncinya. Mulai dengan, gue ngerasa, bukan, lo kenapa sih? Ajak pasangan buat jadi tim, bukan lawan. Ingat, ini perjalanan bareng, bukan salah satu pihak aja. Jadi, momen berlapis kita hari ini adalah, pernikahan itu bukan kuburan gairah seksual, tapi justru ladang subur untuk gairah yang lebih dalam, otentik, dan bermakna. Gairah itu gak hilang, tapi berevolusi, jadi lebih kaya dan kompleks seiring waktu. Ini bukan tentang mempertahankan spark awal, tapi menyalakan api yang lebih kuat dan abadi. Gimana, guys? Udah ada, momen yang nyangkut di kepala lo? Sekarang giliran lo. Gue penasaran banget, pengalaman apa yang pernah lo rasain terkait mitos ini? Yuk, share cerita lo di kolom komentar, secara anonim juga boleh banget.
Kita bangun komunitas yang suportif di sini.